Halo, assalamualaikum. Kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas satu kasus namanya UDS Prima ya. Kita menggunakan e-kuret online. Ini adalah soalnya soal UKK tahun 2026 ini ya untuk SMK. Nah, video yang sebelumnya udah kita bahas sampai menggunakan e-kuret versi 5. Silakan belum menyimak bisa cek di deskripsi video atau di link ini. Nah, langsung aja teman-teman, sebelum lanjut silakan unduh dulu soal dan juga Excelnya ya, udah saya siapkan untuk belajar teman-teman semua agar sukses dalam ujian ataupun belajar ya. Kita masuk ke menu akun saya dulu ya. Ini oke, sambil menunggu kita siapkan dulu datanya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini ya, ada COD, ada COA, ada daftar barang, kemudian pelanggan dan pemasok, ataupun satu lagi adalah untuk yang aset tetap ya. Baik, kita siapkan 5 data ya, akun, barang, kemudian pelanggan, pemasok, tetap. Nah, teman-teman perlu ketahui semua, daftar akun ini nomornya saya ubah ya, biar sesuai, gampang di e-kuret online, tapi akun-akunnya sama. Kemudian ada beberapa penambahan akun seperti ini ya, ini akun kepala namanya akun induk, jadi akun induk kita tambahkan, yang lainnya akunnya sama ya. Jadi saya menambahkan akun induk dan sedikit berubah nomor akun biar lebih sesuai dengan di e-kuret online ya. Baik, kita mulai pengerjaannya. Kita masuk dulu ke akun saya. Baik, kita mulai masuk ke database ya, namanya UDS Prima. Untuk logo silakan jika pengen diupload sendiri logonya. Bidang usahanya kita pilih other saja, oke ya. UDS Prima other, kita buat data usaha, klik lanjutkan. Baik teman-teman, ini adalah soalnya perusahaan dagang, dia menjual produk kulkas ya. Kemudian ini adalah soalnya pribadi ya, dan ini dia bukan PKP ya, ini bukan PKP, jadi dia tidak memungut PPN ya, kan ini pun PKP jadi nggak memungut PPN. Maka nanti harganya kalau dia beli berarti sudah include PPN, dipotong dari pihak sana dibebankan. Kalau dia jual nanti nggak kena PPN ya, jadi dia nggak motong ya, karena dia bukan PKP. Ini jadi agak simpel teman-teman. Oke, di sini kategorinya kita pilih yang retail karena dia pengecer ya. Cut off-nya adalah 30 November 2025. Nanti silakan lihat di soal ya. Kemudian metode persediaannya, di sini metodenya adalah average ya, moving average. Kita klik selanjutnya. Oke, e-kuret online kita pilih, sudah kita klik selanjutnya. Ini kita buang checklistnya karena kita memiliki daftar akun sendiri ya. Meskipun demikian teman-teman tetap ada akun-akun default dari e-kuret online yang nggak bisa kita buang. Jadi walaupun kita mengimpor sendiri, masih ada sebagian akun-akun default dari e-kuret online. Maka nanti kalau pas ngimpor tuh jangan kaget kalau ada akun-akun yang dari sana bawaannya, nggak masalah itu ya. Oke, masih berproses. Baik, kita sekarang ada di menu dashboard awal ya, bisa sedikit minimize biar gampang. Baik, kita mulai dari kelola fitur dulu teman-teman. Nanti silakan kalau pengen tutorialnya dari sana resmi juga ada. Dan di sini sesuai dengan soal di sini ya, karena soalnya kan umum jadi nggak menyebutkan pakai e-kuret atau apa. Kita terjemahkan sendiri kebijakan di sini ke sini ya. Di antaranya pertama adalah di sini nggak kena PPN, ini kita hilangkan. Nah, kemudian yang ini nulis aset iya, ini nggak ada sebenarnya ya, ini juga nggak ada. Oke, ini biar lebih mudah. Kemudian bagian penjualan, sebenarnya ini nggak hilang pun nggak masalah, tapi kita biar lebih rapi, ramping ya, nggak kita pakai, kita hilangkan saja. Oke, ini kita buang, ini kita buang,
Oke, ini cukup ini aja ya. Pembelian, oke, nggak usah kita ganti, cukup. Persediaan sebenarnya ini kita standar ya, nggak kita pakai, tapi kita bisa hilangkan ini karena memang kita nggak ada produksi ya. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Meskipun ini nggak kita gunakan juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ke bagian sini. Nama company-nya kita isikan, kemudian teleponnya adalah ini 021 ini, telepon, fax, kemudian emailnya sprima77gmail.com. baik, oke sudah ya. Kemudian alamatnya ini Nusa Indah nomor 01 Jakarta Utara. Ini kita hapus saja ya. Oke, kode posnya tidak ada teman-teman ya. Oke, ini sudah, info sudah, tadi fitur-fitur juga sudah ya. Yang lain silahkan dicek, ini nggak ada yang kita ganti, sesuai dengan standar di sana. Oke ya, kalau sudah lengkap semuanya, terutama ini nggak ada yang salah, alamat juga sudah lengkap, kita bisa simpan. Nah, sekarang kita mulai mengimpor data dari daftar akun dulu pertama ya. Daftar akun munculnya dari sini, menu buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian dipilih impor data, impor dari Excel. Oke, kita impor di sini. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kita bisa klik ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Nanti kalau ada akun yang sama nomornya kita dengan punya accurate, akan ditimpa oleh dia gitu kan. Karena accurate sudah beberapa akun yang otomatis di sini ada. Kita lanjutkan, sedang proses impor data. Oke, ada 50. Ini lebih dari daftar di sini. Sekali lagi tadi saya tambahkan dengan akun induk ya. Makanya jadi agak banyakkan dia. Oke, kita tutup. Kita lanjutkan ke impor yang kedua, yaitu impor barang dan jasa. Dari sini kita pilih impor ini. Oke, kita open, kita unggah ya. Kita klik lanjutkan, kita bisa confirm update jika ada yang sama. Tapi di sini sih nggak ada yang sama kan, baru mulai ini mah. Oke ya, hanya ada 2 data yang diimpor. Kita tutup. Kita lanjutkan ke bagian pelanggan. Kita pilih pelanggan, kita unggah. Oke, lanjut sama dengan tadi ya, kita checklist. Baik, ada 5 termasuk yang penjualan tunai. Kemudian pemasok, kita open, kita unggah. Lanjutkan, kita confirm dulu biar kalau yang sudah ada data tinggal ditimpa sama dia. Oke, 3 berhasil. Pemasok sudah ya. Ini tadi sudah ya. Kita bisa close saja di sini. Nah, sekarang kita mengimpor daftar aset tetap dari sebelah sini ya. Kita buat dulu kategorinya. Kategorinya hanya 2. Yang pertama adalah peralatan. Ini nggak boleh salah ya ngetiknya ya. Kemudian kendaraan. Ya, ada 2 kategori aset tetap.
Ini kendaraan nama ini lihat di sini ya. Ini kan ini ada dua, nanti ada dua, saya cek, silakan dilampirkan yang di itu Excel saya ya. Oke, kalau sudah kita close dulu. Sekarang kita ke aset tetap, pilih ini aset tetap, kemudian kita klik yang ini, kemudian pilih impor data, impor dari Excel. Oke ya, ini dia, kita open, kemudian kita unggah. Oke ya, hanya dua saja. Oke, kita tutup teman-teman ya. Oke, pengimporan selesai. Nah, sebelum lanjut kita lakukan namanya proses akhir bulan. Jadi kita sekarang ada di sini. Sudah ngimpor ini semua udah ya. Ini sudah semua impor. Baik, impor aset tetap selesai. Sekarang kita masuk ke proses akhir bulan. Nah, jadi dari sini kita lakukan namanya proses akhir bulan. Kita pilih bulannya bulan November, tahunnya 2025 ya, tahunnya 2025. Oke ya, kemudian kita simpan. Baik, ini kita cek hasilnya. Ini dia barusan ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut kita akan cek dulu laporan neraca awal ya, ataupun daftar per akunnya. Baik, saya ulangi ya, kita cek laporan dulu, daftar laporan, kemudian kita cek neraca standar 30/11/2025. Ini nanti hasilnya seperti ini. Ya, 1.054.721. Ini neraca teman-teman ya, bukan saldo per akun. Oke, 1M sekian ya, nanti bisa dicek. Nah, kemudian kita cek untuk yang ini ya, ini kan ada daftar saldo per akun ya. Daftar saldo per akunnya kita cek dari buku besar, kemudian kita pilih daftar akun per 30 November 2025. Nah, ini hasilnya bisa di compare teman-teman ya dengan di sini. Silahkan kalau mau di compare, kita coba cocokkan beberapa sampel saja ya. Oke, dari sini. Oke, 68 2.588.197. Ini 2,5 ini di sini ya. Karena urutannya agak sedikit berbeda dengan yang versi soal ini. Kalau di ikut online agak sedikit berbeda ya. 13, 36, 240, 48 ya. 202, 581 dan seterusnya. Ya, jadi silahkan dicek teman-teman, ini udah sama, udah saya cek tadi. 200 juta ya, 17, 292, kemudian price-nya 55, salesnya 3 miliar. Kemudian ini ada apa nih, price 5 sudah ya, kemudian sales return dan lain-lainnya ini 2528 ya. Silahkan dicek temen sampai ke bawah-bawah ya, hasilnya sama ya. Kalau ikutin yang saya share pasti hasilnya sama. Oke ya. Nah, untuk yang akun yang ini sedikit saya geser teman-teman ya urutannya, karena di sini nggak ada kepala 7. Kalau di algoritma ada kepala 7 ya, jadi 78 nggak masalah. Ini mungkin dia ikuti soal di Mayop. Kalau Mayop memang nggak ada 7, tapi kalau di Accurate ada 7, jadi kita ikutin yang Accurate saja. Kenapa? Karena sesuai dengan standar di Indonesia ya. Jadi sedikit saya geser tapi nggak masalah. Baik, setelah selesai daftar akun, udah balance, kemudian daftar awal udah selesai semuanya, neraca awal udah betul, kita mulai masuk ke transaksi untuk UDS Prima. Bukti transaksi yang pertama, kita coba mulai ya.
Bisa close dulu teman-teman biar enak melihatnya. Baik, yang pertama soalnya adalah kas keluar pembayaran gaji dan karyawan bulan November. Kita bisa gunakan menu kas bank ya, kas bank, kemudian pilih pembayaran. Di sini kita bayar dari cash in bank. Ini nomornya karena di sini ada, jadi kita matikan otomatiknya, kita ganti nomor ini. Oke, seperti ini. Tanggalnya tanggal 1 ya, 01/12/2025. Oke. Di sini karena bayar utang beban bulan November, kita masukkan ke accrued expense ya. Kebetulan di soal ini adalah ditampung dulu di akun utang beban namanya, akunnya ini, dan di awal ada saldonya 17 juta, sehingga ini kepakai ke sini ya. Kecuali kalau nggak ada saldo awal di utang beban, berarti ini masuknya beban langsung ya. Sekali lagi, kalau nggak ada utang beban di saldo, maka masuk ke beban. Tapi karena ada utang ke sini ya, 16 juta. Oke, kita oke ya. Bisa juga teman-teman dikasih note ini kalau mau lengkap ya, di bagian sini. Ini karyawan. Oke ya, kita simpan. Tanggal betul sudah ya. Oke, bukti yang kedua adalah kas keluar bayar utang kepada PT Kulkas Nusantara. Yang kedua ini adalah transaksi pembayaran utang ya. Jadi kita gunakan menu pembelian ya, kita menu pembelian, kemudian pilih pembayaran pembelian. Oke, kepada PT Kulkas Nusantara. Nomor buktinya karena kita ada, jadi kita gunakan yang ini. Tanggalnya tanggal 2 Desember ya. Diambil dari akun cash in bank. Kita pilih fakturnya 233 100.000 rupiah ya. Oke, bayarnya sama dengan ini persis ya, terminnya N45. Oke, kita lanjut. Oke, kita hitung nilai pembayaran di sini. Kalau sudah, tinggal kita simpan ya. Tanggalnya sudah betul ya, 02. Dokumen yang ketiga, ini cepat, ini gampang ya. Ini ada pembelian dari PT Kulkas Nusantara ya. Untuk manufakturnya ini, kita masuk ke menu pembelian ya, pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Kita klik Kulkas Nusantara ya, kemudian tanggalnya tanggal 4/04/12/2025. Nomor fakturnya ini 21 PJKN. Oke ya, ini langsung faktur, nggak ada nomor pesanan ataupun pengiriman barang, jadi langsung faktur plus barang dikirim gitu kan. Karena kadang-kadang kan perusahaan itu ada yang ngirim barang faktur belakangan. Oke, Kulkas. Baik, ini 26 ya, harganya 1.940.000 rupiah, total 50 juta ya, 440. Kita klik lanjut. Barang yang kedua adalah sebanyak berapa ini, 25 ya, 25. Harganya 2.417.000 rupiah, totalnya adalah 60.425.
Baik, kemudian nomor fakturnya, oh ya ini kita off teman ya, ini form ini nomor, jadi kita off aja, maaf tadi lupa, kita off saja. Ini dia otomatis kita off kan saja biar pakai nomor kita. Nah, ini yang ini taruh di sini, taruh di sini ya, taruh di sini nih, terus sini. Kemudian pengiriman kita ganti tanggal 4/12/2025. Oke ya, sudah semuanya. Kita kasih note di sini, harga sudah termasuk PPN ya. Oke, lengkap semuanya. Kalau sudah ya, kita dari sini udah ya, kita bisa simpan. Dokumen berikutnya, dokumen 04, bukti kas keluar untuk bayar utang ke pendingin makmur ya, ke pendingin makmur. Jadi kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian, pendingin makmur. Nomor buktinya ini ya, 03 BKK. Ini kita off, kita taruh di sini, tanggalnya tanggal 5. Baik, bayarnya pakai cash in bank. Kemudian kita cari fakturnya 30 November ya, N45, berarti nggak ada diskon ya, 135.420. Oke, dibayar semuanya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, kita alokasikan nilainya. Ini, keterangannya bisa ditulis di sini, nggak ada keterangan apakah tunai apakah transfer ya. Untuk keterangan karena ini udah jelas ya, ini udah jelas di sini tadi, jadi saya nggak kasih note lagi. Tanggal 5 bulan 12. Oke, selesai. Lanjut ke dokumen transaksi yang kelima. Tadi 4 sudah, sekarang kelima. Ini bekas masuk dari toko Artik, dari toko Artik. Oke teman-teman, sebelum kelima kita masukkan, kita akan cek dulu di keseluruhan jurnal ya, untuk mengecek memastikan tidak ada transaksi yang tertinggal. Ini biarkan sampai tanggal sekarang, ini tanggal saya bikin apa namanya konten ya. Oke, ini dari 1 sudah ya, ini 2, di 4, 5 yang barusan ya. Jadi udah betul, nggak ada yang salah tanggal teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah yang ini, yang dokumen yang kelima. Kita masukkan ke menu pembelian, pembayaran pembelian. Sorry, penerimaan ya, aduh salah lagi. Penjualan, penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih toko Artik, toko Artik, nomornya 01 BKM, tanggalnya tanggal 6. Oke, kita ambilnya ke cash in bank. Ini ya, 183. Nah, di sini ada diskon teman-teman ya, ada diskon. Jadi yang kita terima hanya ini 179.487. Nah, sementara fakturnya kan ini ya, segini ya. Jadi ini kita klik di sini diskon. Diskonnya berapa? Itu selisih antara faktur tadi 183 dengan ini ya. Dengan 1.779.487 rupiah ya. Itu menjadi diskon karena dibayar di tempo pembayaran termin diskonnya, yaitu 10 hari dari tanggal faktur ya. Ini nilainya 3.663 ya. Ini kita pilih dulu diskon, 3.663. Oke ya, kita lanjut. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman. Oke, betul ya.
Kita klik hitung pembayaran. Oke. Tanggal 6 sudah, betul, BKM sudah ya. Di sini nggak ada keterangan juga, jadi kita langsung skip saja. Kita simpan. Kemudian dokumen yang ke-6 ini adalah transaksi penjualan kepada toko Frostora. Nilainya 212 dan ini ya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian langsung ke faktur penjualan. Kita pilih namanya toko Frostora, nomor fakturnya khusus, jadi ini kita pakai yang ini teman-teman. Kita off kan di sini ya. Tanggalnya tanggal 7. Baik, nomor fakturnya sudah betul, kemudian tanggalnya tanggal 7 bulan 12 ya, kita isi. Kita masuk barang yang pertama, 21 ya kali 2134. Barang yang kedua ini 18 unit kali 2.659. Aduh, klik, sorry. Oke, 18 ya. 47 ya. Oke ya, totalnya adalah 92676. Kemudian di sini ada freight collected ya. Kita masuk ke sini. Sini dulu teman-teman ya. Ini pengirimannya adalah tanggal di sini, tanggal 7 12 2025. Ini enggak ada pengiriman. Kemudian biaya pengirimannya, klik di sini. Rp200.000. Baik, totalnya 92876. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang syarat ya. Di sini kan terminnya net 30 ya. Sebentar, sini kan ada begininya. Nah, di Accurate tidak bisa langsung lengkap seperti ini, jadi hanya ada pilihan seperti ini ya. Kayak gini pilihnya, jadi kita nggak bisa men-setting tambah-tambah seperti ini pilihannya. Nah, seperti ini. Nah, terus nanti ini di mana naruhnya? Ini nanti naruhnya kayak tadi, pas ada transaksi baru kita hitung diskonnya. Ya, besar ini ya, atau denda juga sama nanti ya. Jadi sini kita pilihannya yang ini aja, net 30 ya. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Kita simpan. Baik, kita cek keseluruhan jurnal tadi, refresh. Kita lihat ini hasil terakhir. Nah, ini dia. 92876. Dokumen berikutnya transaksi ke-7. Ini adalah transaksi nota kredit ya, nota kredit. Jadi penjualan kepada toko Frostora. Kita tarik barangnya 2 unit. Kita masuk ke menu penjualan lagi teman-teman. Penjualan, kita pilih retur penjualan. Frostora. Nomornya karena ada dari sini, kita gunakan nomor ini. Tanggalnya tanggal 8 ya.
2025. Kemudian kita pilih faktornya yang tadi barusan ini ya, yang 7 bulan 12. Kita klik ambil, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kemudian berapa yang diretur? Yang diretur hanya 1, jadi ini kita klik seperti ini, kuantitasnya 1 saja. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut. Yang kedua juga sama, kita klik, kita pilih 1 saja. Oke, totalnya 4.793 ya. Atas faktur ini sudah ya. Oke ya, nggak ada keterangan lain, kita simpan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang nomor 8. Ini voucher kas kecil ya, ada transaksi pengeluaran dengan kas kecil. Kita menggunakan menu kas bank, kita pilih pembayaran, kemudian kita pilih petty cash ya. Petty cashnya kita off kan nomornya 01 VKK ini ya. Oke, tanggal 9, yaitu pembayaran listrik dan air November. Jadi ini masuk ke accrued expense teman-teman ya. Baik, kita pilih ini adalah accrued expense ya, karena dia membayar utang beban bulan November 1 juta rupiah. Yaitu listrik dan air bulan November. Kita bisa kasih chat seperti ini. Ini PLN dan PAM. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kita cek dulu di laporannya, di bagian jurnal ya. Ini update teman-teman yang tadi itu, yang sudah kita kerjakan tadi sampai di sini ya. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Nah, jadi sudah masuk. Baik, untuk video pertama ini cukup ya teman-teman. Nanti video kedua kita bahas lagi di dokumen transaksi 9 sampai selesai ya, sampai terakhir, karena sedikit nggak banyak, kayak 30 nanti ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga sukses ujiannya, dan juga yang belajar silahkan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman di share ya, di share ke teman-temannya kalau manfaat, di subscribe. Terima kasih ya, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum.